Lah, kalau menjadi presiden provinsi saja tidak menunjukkan greget membawa kemajuan dan meninggalkan relegasi yang perubahannya benar-benar dirasakan masyarakat, apalagi menjadi presiden negara. Kalau saya sebagai Ketua Umum Nasdem, ya kasih kesempatan yang seluas-luasnya ya, sebaik-baiknya kepada kawan-kawan baik itu Demokrat, baik itu PKS, atau siapa saja. Ya, Nasdem tidak mau desak-desak itu, atur saja. Mau koalisi, boleh. Kurang nggak koalisi juga tidak apa-apa, kata Surya Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat. Kalau saya sebagai Ketua Umum Nasdem, ya kasih kesempatan yang seluas-luasnya, ya sebaik-baiknya kepada kawan-kawan baik itu Demokrat, baik itu PKS atau siapa aja. Ini nggak, Nasdem tidak mau mendesak-desak itu, ya kan atur aja. Mau koalisi boleh. Kurang nggak koalisi juga nggak apa-apa. Tapi kan kalau nggak koalisi nggak bisa maju, Pak. Ya apa boleh buat. Rupanya Nasdem risih juga dengan banyaknya tudingan pasca pencapresan Anies Baswedan bahwa Nasdem yang sekarang bukan lagi Nasdem yang berorientasi pada kepentingan bangsa yang diformulasi menjadi gerakan perubahan. Perubahan bangsa yang lebih baik, perubahan bangsa yang lebih berwibawa, perubahan yang lebih kokoh, perubahan di semua bidang, khususnya bidang politik kebangsaan. Nasdem seolah membutakan mata akan sepak terjang dan kegagalan-kegagalan Anies di DKI selama 5 tahun untuk mewujudkan Jakarta yang maju kotanya dan bahagia warganya. Selama 5 tahun DKI Jakarta hanya terpoles dengan retorika-retorika kosong yang membuai warganya. Proyek-proyek pembangunan yang bisa kita katakan sebagai proyek yang sama sekali tidak bersentuhan dengan kebutuhan dasar warga Jakarta. Memasuki 3 tahun masa jabatannya, program DP Rumah 0% yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata masih berjalan di tempat. Dari 3 lokasi yang sudah dibangun, sejumlah rumah yang ditawarkan ternyata masih belum laku terjual. Mari kita jujur melihat Jakarta selama 5 tahun ini. Apa yang tampak? Hanya kelucuan proyek yang tidak masuk akal. Bambu getah-getih, tugu sepeda, jaring penutup kali, penggantian nama jalan, penggantian istilah rumah sakit. Ini baru sebagian dari realitas hal-hal lucu yang tampak. Tentunya masih banyak yang lain. Namun pemasangan jaring menutupi kali item juga memicu komentar negatif. Sejumlah komentar netizen di akun Instagram Eclectic Fetish misalnya menyayangkan langkah Pemda DKI menutupi kali item yang buruk rupa. Meski demikian, ada juga warga yang setuju karena menilai tindakan ini sebagai solusi lebih cepat dan juga mudah. Silakan masyarakat menilai sendiri, lebih baik atau lebih tidak baikkah Jakarta hingga 16 Oktober 2022 ini? Lah, kalau menjadi presiden provinsi saja tidak menunjukkan greget membawa kemajuan dan meninggalkan relegasi yang perubahannya benar-benar dirasakan masyarakat, apalagi menjadi presiden negara. Takut membayangkannya dan sebaiknya tidak usah dibayangkan. Tetapi mari kita mengambil sikap bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara agar Indonesia tetap berada di tangan pemimpin yang benar dan bukan pemimpi. Kita tidak sedang mengumbar kebencian terhadap Anies Baswedan dan Nasdem, tetapi sedang mengajak pemirsa untuk melihat dunia nyata dengan nalar kebenaran berpikir. Terlebih dengan mulai panasnya suhu politik di tengah isu Copras-Capres 2024. Tentunya agar Indonesia ke depannya tidak salah memilih pemimpin bangsa. Kalau orientasi Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi Capres 2024 agar terjadi perubahan bangsa yang lebih baik, itu adalah sebuah kemustahilan yang ditawarkan kepada rakyat Indonesia.
Atau boleh saja kita menyebutnya bohong besar. Masyarakat bisa menilai mengapa Anies Baswedan tiba-tiba ditendang keluar dari Kabinet Indonesia Bersatu. Ya, karena tidak bisa kerja. Mungkin bisa kerja, tetapi semaunya sendiri. Ini seharusnya menjadi pegangan kita dalam menilai sosok Capres 2024 usungan Nasdem. Mungkin juga bisa menjadi pegangan Nasdem sejak awal dalam memilih sosok Capres yang akan diusungnya. Sehingga seperti yang dikatakan Presiden Jokowi, tidak sembrono. Dan untuk saat ini, kegamangan sepertinya sedang menghantui para elit Nasdem. Kegamangan yang beresiko anjloknya perolehan suara di Pilpres 2024 dan sekaligus mengguremkan Nasdem. Fakta membuktikan, begitu Nasdem resmi mengusung Anies, banyak kader yang merasa lebih baik tidak bersama Nasdem. Mungkin saja menganggap Nasdem sudah tidak berorientasi pada perubahan bangsa yang lebih baik dan perubahan bangsa yang lebih berwibawa. Boleh saja Nasdem mengatakan hilang 1 tumbuh 1000. Tetapi pada saatnya nanti kader-kader yang merasa sudah tidak sejalan akan sangat berpengaruh terhadap turunnya perolehan suara di daerah tempat kader tersebut berada. Dirunyamkan lagi dengan rencana koalisi bergabungnya Demokrat dan PKS. Tentu saja, kedua partai ini tetap ngotot mengajukan cawapres bagi Anies. Karena bagi Demokrat maupun PKS, keduanya bisa saja menggagalkan Anies sebagai capres usungan Nasdem. Coba saja, kalau AHY atau PKS ngambek meninggalkan Nasdem dan bergabung ke KIB atau Gerindra, Nasdem akan gagal membawa Anies. Situasi hitung-hitungan politik yang segala rumus berbagai kemungkinan inilah yang pada akhirnya membuat Surya Paloh sepertinya putus asa. Bisa juga dihantui kegagalan yang sudah tampak di depan mata Nasdem. Dan ini terbaca sebagai sinyal akan dianulirnya pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem. Dan jika saja Nasdem meninjau ulang atau membatalkan pencapresan Anies, dampak pantulannya berimbas mengembalikan jiwa Nasdem yang digembor-gemborkan sejak awal, yaitu formulasi gerakan perubahan. Perubahan bangsa yang lebih baik, perubahan bangsa yang lebih berwibawa, perubahan yang lebih kokoh, perubahan di semua bidang, khususnya bidang politik kebangsaan. Atau bisa juga Surya Paloh ini tersentil setelah menghadiri HUT Golkar yang saat itu dihadiri Presiden Joko Widodo, di mana Presiden dengan tegas berpesan agar partai politik berhati-hati, cermat, dan tidak sembrono dalam menentukan calon presiden pada Pilpres 2024. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Presiden juga meminta agar memilih tokoh-tokoh yang benar dan berkualitas untuk menjadi capres maupun cawapres. Ini mungkin yang membuat tambah gampangnya Surya Paloh. Dan akhirnya hanya bisa mengatakan Demokrat dan PKS mau berkoalisi boleh, tidak berkoalisi juga nggak apa-apa. Pernyataan inilah yang mengisyaratkan bahwa Nasdem akan meninjau ulang pencapresan Anies Baswedan. Lebih baik seperti itu daripada pada akhirnya nanti Nasdem sendiri yang rugi bandar, rugi kardus, rugi nama baik yang telah terbangun, dan tentunya rugi perolehan suara, dan tentunya lagi rugi posisi kabinet juga. Kali ini Bung Surya Paloh seperti kehilangan daya, kelihatan lemes dan pasrah. Mungkin bingung mengartikan kata benar dan berkualitas seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo.
Seandainya Capres 2024 yang diusung Nasdem saat ini dikategorikan benar dan berkualitas, bisakah menunjukkannya?